wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPM C0C0190006, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi mengenai matkul akuntansi keuangan lanjutan bab 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 4, yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, itu kita akan fokus pada akuisisi pada nilai yang tidak sama pada nilai tercatat, yaitu kita akan fokus pada melebihi nilai tercatat. Mengapa akuisisi bisa dinilai tidak sama pada nilai tercatatnya? Itu karena jarang dalam praktiknya suatu perusahaan yang akan diakuisisi itu menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Karena sebelum melakukan akuisisi, perusahaan yang akan mengakuisisi tersebut akan melakukan uji kelayakan kepada perusahaan yang akan diakuisisinya. Uji kelayakan, apa itu uji kelayakan? Yang ada 3 uji kelayakan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi. Yang pertama, ia akan memikirkan apa yang ia dapatkan dari mengakuisisi perusahaan tersebut. Maksudnya di sini yaitu imbal hasil atau sesuatu yang didapatkan. Yang kedua, itu adalah reputasi manajemen yang bagus. Perusahaan yang akan mengakuisisi akan memikirkan reputasi apa atau bagaimana manajemen perusahaan yang akan diakuisisinya. Yang ketiga, itu melakukan uji atau menilai nilai wajar dari aset maupun liabilitas dari perusahaan yang akan diakuisisinya. Jelas, perusahaan yang akan mengakuisisi pasti akan melakukan uji atau menilai nilai wajar dari aset dan liabilitas dari perusahaan yang akan diakuisisi. Setelah melakukan ketiga uji kelayakan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi, yaitu perusahaan tersebut akan membayar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Itulah materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Secara pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Di sini saya berikan contoh soal jika akuisisi tersebut melebihi nilai tercatat, yaitu dalam pengakuisisian 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas sebesar 100% saham PT Andalas. Diketahui ekuitas PT Andalas 1,25 miliar, maka diketahui bahwa PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas dengan nilai melebihi dari nilai tercatatnya. Nilai ekuitas PT Andalas. Maka jurnal yang dibuat PT Nusantara pada 1 Januari 2015 itu adalah investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar pada kas sebesar 1,5 miliar. Setelah melakukan akuisisi dengan nilai melebihi nilai tercatat, maka akan muncul yang namanya diferensial. Apa itu diferensial? Menurut PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai buku atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, jadi di sini diferensial itu bisa timbul akibat yang pertama, perbedaan nilai aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, atau adanya goodwill atau aset tak berwujud. Dari transaksi PT Nusantara di atas, maka timbul diferensial yaitu antara nilai investasi dan nilai tercatat senilai 300 juta. 300 juta ini didapatnya dari 1,5 miliar nilai investasi dari PT Nusantara dikurangi atau diselisihkan dengan nilai ekuitas dari PT Andalas yaitu 1,25 miliar. Sehingga dapatlah nilai tercatatnya
senilai 300 juta, yaitu melebihi nilai tercatat. Perhitungan nilai investasi kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas bisa dilihat dalam tabel berikut, yaitu pada saldo pada 1 Januari 2015 rasionya itu 1000, investasinya 1,5 miliar, non pengendali 0, modal saham 800 juta, saldo laba 400 juta, timbul diferensial 300 juta. Laba bersihnya rasionya 1000, dividen rasio 1000, sehingga saldo pada 1 Januari 2015 rasionya 1000, investasi sebesar 1,5 miliar, non pengendalinya 0, modal saham 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, dan diferensial 300 juta. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta di debit, diferensial sebesar 300 juta di debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar pada di kredit. Basic jurnal eliminasi itu ada 3. Yang pertama, menghapus ekuitas PT Anak atau yaitu PT Andalas. Yang kedua, menghapus investasi PT Induk pada PT Anak. Yang ketiga, muncul akun diferensial bersifat temporer atau sementara. Maksudnya bersifat sementara di sini, di dalam pencatatan jurnal eliminasi berikutnya, akun diferensial akan didebitkan atau akan dihapuskan. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Maka diperoleh jurnal persediaan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 250 juta pada diferensial di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya, diferensial bisa disebabkan oleh yang kedua, yaitu oleh goodwill. Menurut PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill adalah sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika dari kasus sebelumnya kita mengasumsikan bahwa PT Andalas dan oleh PT Nusantara perbedaan nilai investasinya disebabkan oleh perbedaan nilai aset yang diambil alih dan liabilitas yang diperoleh yang diambil alih, maksud saya. Sekarang dalam kasus ini, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi pada nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke goodwill sejumlah nilai tersebut. Maka akan diperoleh jurnal goodwill sebesar 300 juta di debit pada diferensial sebesar 300 juta di kredit. Jadi kesimpulannya, diferensial itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu disebabkan oleh perbedaan nilai aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, sehingga diperoleh jurnalnya yaitu persediaan tanah pada diferensial. Tetapi jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi tersebut disebabkan oleh goodwill, maka jurnal yang akan dilakukan adalah goodwill pada diferensial sebesar nominal diferensial. Baiklah, hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.